Shalom, diberkati sepanjang minggu ini, amin. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Shalom, damai sejahtera, berkat yang sama akan mengalir bagi setiap kita pagi hari ini. Melalui ibadah kita, saya percaya yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara live streaming diberkati secara luar biasa, dan kita menerima sesuatu berkat yang besar dari Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau berdoa, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, siapkan hatimu, biar Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupanmu, seluruh waktumu, ibadahmu saat pagi hari ini. Biar waktu yang kita berikan adalah waktu yang berkenan di hadapan Tuhan, waktu yang menyenangkan Tuhan, waktu yang menyukakan Tuhan. Karena kita percaya bahwa di setiap hari, di setiap detik, di setiap jam, kita berharap bahwa Tuhan selalu mengambil alih segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu bentuknya. Kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kita mau katakan, ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sungguh memerlukan Engkau Yesus. Di setiap hari, di setiap saat, di setiap segala aktivitas kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Kita sama-sama katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari sama-sama katakan kembali, ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera. Yes. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkau. Amin Tuhan. Ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. setiap jam, ya Tuhan. Tiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat. Setiap jam, ya Tuhan. kami memerlukan Engkau Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat. Lebih lagi katakan, setiap
Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkat setiap jam. Siapkan hatimu menyembah Tuhan. Minta agar Tuhan setiap waktu menyertai, campur tangan dalam setiap hidupmu. Datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan Engkau Yesus. Setiap jam, di setiap saat, di setiap hari-hari kami mengakui Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan pernah mampu. Sebab itu pagi ini kami mau katakan bahwa kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Engkau Yesus. Darabaya sadarabaya se. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Angkat suaramu, sembah Dia. Katakan kepada Tuhan bahwa Engkau memerlukan Tuhan. Engkau memerlukan Yesus. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Yes, kiranya pertolongan Tuhan, Engkau yang ambil alih setiap hidup kami, setiap kekhawatiran kami, setiap ketakutan kami. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Yes Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau di setiap waktu, di setiap saat Tuhan. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Yarabaya sikarabaya sadarabaya sikarabaya. Yarabaya sikarabaya sadarabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami pagi hari ini. Kami sungguh sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Di setiap saat, di setiap hari-hari kami butuh Engkau Tuhan. Karena kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami hanya butuh Engkau Yesus. Kami hanya butuh Engkau mendampingi setiap hidup kami kemanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Katakan, bila Kau tak besertaku,
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan pujian ini. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Mari lagi katakan dengan sungguh. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Yes Tuhan, kami perlu Engkau memimpin setiap langkah kami dengan kasih Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu ya Tuhan. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan Lebih sungguh lagi katakan. denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Katakan Tuhan kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi, lebih lagi katakan. Yes. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Dengan imanmu katakan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan, nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Tetap kami mau mengundang Engkau dalam hidup kami, berjalan bersama dengan kami.
agar kami dapat melewati segala hal, melewati segala masa, melewati segala yang terjadi dalam hidup kami. Tidak ada kata-kata menyerah dalam hidup kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Yesus bersama dengan kami, dan kami bisa melewati melalui segala hal yang terjadi maupun yang akan terjadi dalam hidup kami, karena kekuatan Allah, Roh Allah dalam hidup kami, itu yang membuat kami menjadi kuat dan kami menjadi orang-orang pemenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memuji Engkau pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang siap memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Haleluya. Amin. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yes. Engkau ada mendampingi hidup kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Yes. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang yo, sama-sama katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Yes. Katakan sekali lagi, Engkau ada mendampingi hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Sama-sama katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita sama. Yes. Biarkan musik memuji Tuhan. Saya mau lihat Bapak Ibu Saudara tepuk tangan di atas kepala semuanya. Haleluya. Yes, ada sukacita yang Tuhan berikan pagi hari ini. Amin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sama-sama. Kaulah sukacita. Suaranya dong Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersukacita. Dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya.
selamanya. Yes. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Semuanya bersuka cita, amin. Coba lihat samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun tidak bersentuhan, tetapi kasih semangat agar tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena sumber sukacita yang sesungguhnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu yang tetap terjadi dalam hidup kami. Terima kasih atas mujizat demi mujizat yang setiap hari kami rasakan dalam hidup kami. Engkau luar biasa Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Dapat tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. ini yang kami tahu Tuhan, dan ini yang kami alami setiap hari dalam hidup kami. Katakan sekali lagi, tiada berubah. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Sama-sama katakan, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat. katakan sama-sama, selama menyembah-Mu, amin Tuhan, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Amin. Biarkan mujizat-Mu boleh terjadi. Setiap hari kami boleh mengalaminya. Haleluya. Yes. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap
setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama kau menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya jika kami terus berjalan bersama Engkau ya Tuhan, hidup kami akan mengalami sukacita. Amin. Dan kami percaya ketika kami terus berjalan dengan Engkau, mujizat dalam kehidupan kami akan terjadi Tuhan. Kami akan mengalami lawatan Allah yang dahsyat, dan hidup kami akan membawa dampak yang baik bagi setiap orang yang ada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Biarlah hati kami terus mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam seluruh kehidupan kami sepanjang hari yang sudah kami lewati. Dan kami percaya hari-hari ke depan kami akan berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Biar mereka diberkati oleh kuasa Roh Kudus. Biar mereka diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu. Makasih Bapa, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, salam semuanya. Ya, salam yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Luar biasa ya. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, tadi pujian penyembahan menyampaikan kita untuk selalu bersukacita ya. Karena di dalam sukacita kita memiliki pengharapan dan kehidupan. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bersukacita oleh karena tuntunan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apakah hari ini saudara bersukacita? Amin. Iya, saya yakin. Ya, karena saya melihat gairah dan semangat dari Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini. Pasti ada sukacita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perlu kesehatian. Ya, kalau kita membangun keluarga di dalam kesehatian, maka kita bisa merasakan kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Dan kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Itu suatu yang luar biasa ya. Nah, tema khotbah pada kesempatan ibadah pagi ini adalah sukacita dan sehati. Kalau kita hidup dalam sukacita dan kesehatian, maka kita bisa merasakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Karena seperti pujian tadi bahwa sukacita itu berasal dari Allah, dari Tuhan, di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Bukan bersumber dari dunia ini. Sukacita yang kita alami. Sehingga dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini, kita selalu dapat bersukacita. Di dalam sukacita itu kita bisa bersyukur atas apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan yang dahsyat lagi, ketika kita bersukacita dan ada dalam kesehatian, ya, dalam lingkup yang kecil kita katakan di dalam keluarga, maka keluarga itu akan dapat menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam sukacita dan kesehatian, kita akan dapat mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita akan dapat mengalami mujizat dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak bisa bersukacita, tidak ada kesehatian, sulit untuk kita bisa merasakan itu.
Ya. Yang satu berjalan ke kanan, yang satu berjalan ke kiri. Yang satu pengen A, yang satu pengen B. Nggak akan bisa ketemu. Timbul perselisihan. Nggak ada damai sejahtera. Sukacita juga memampukan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi ini dahsyat sekali ketika kita hidup di dalam sukacita dan kesehatian. Seperti yang pujian tadi yang disampaikan. Luar biasa. Makanya kita perlu belajar untuk kita membangun sukacita ini dan kesehatian ini di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Baik di tengah-tengah keluarga, di komunitas, di gereja ini apalagi. Dahsyat. Kalau seluruh pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, ada sukacita, ada kesehatian, gereja akan dipakai semakin dahsyat. Kita akan banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Gereja akan menjadi dampak di kota ini dan bagi bangsa-bangsa, apalagi dalam keadaan pandemi saat ini. Gereja bisa mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi luar biasa. Di tengah-tengah bangsa kita bisa berdampak, ya, menjaga keadaan tetap kondusif. Karena ada nilai-nilai sukacita yang kita tampilkan, sehingga orang tidak merasa khawatir, orang merasa dihibur oleh adanya jemaat Tuhan yang diberkati ini. Ya, jadi dampaknya sangat luar biasa. Ya, di dalam sukacita dan kesehatian ini. Nah, saya melihat belajar dari firman Tuhan, mengapa kita harus senantiasa bersukacita. Saya belajar bahwa ketika kita membangun kehidupan yang bersukacita ini, itu adalah sebagai bukti ketaatan kita. Sukacita itu adalah wujud ketaatan kita ketika kita hidup dalam sukacita itu. Kenapa demikian? Saya melihat di dalam 1 Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Oke, saya baca mulai ayat 9 ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jangan tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Kalau kita baca ayat ini, ya, dan di ayat-ayat sebelumnya, di dalam Yohanes 15 ini, mulai ayat pertama itu bicara tentang pokok anggur. Ya. Jadi kita ini ranting-rantingnya. Kalau kita melekat pada pokok anggur, maka kita akan menghasilkan buah. Dan salah satu buah roh adalah nilai sukacita. Itu yang kita bisa dapatkan. Nah, ini butuh ketaatan untuk kita hidup di dalam Kristus. Ya. Menikmati kasih kemurahannya. Ketika kita tidak taat untuk hidup di dalam Kristus, mentaati firman-Nya, saya yakin kita nggak akan bisa menikmati sukacita. Sukacita yang kita dapatkan pasti dari dunia, dan itu semu. Bisa sewaktu-waktu hilang, ya, dan hidup kita tidak karuan. Jadi dalam sukacita inilah bukti dari nilai ketaatan kita ketika kita membangun kehidupan bersukacita ini, karena kita mau mentaati firman-Nya, hidup melekat kepada Tuhan. Ini luar biasa, ya. Maka dalam seluruh kehidupan kita, ketika kita menjalani apapun dalam kehidupan ini, baik dalam pelayanan kita, dalam kehidupan berumah tangga, di dalam aktivitas pekerjaan kita, ketika kita bersukacita melakukannya, pasti kita akan melakukannya dengan excellent, ya. Tidak akan mengecewakan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita di tengah-tengah keluarga, kita tidak akan mengecewakan keluarga kita, karena kita membangun nilai sukacita yang asalnya dari Kristus, dan itu butuh ketaatan. Di tengah-tengah perusahaan, kita tidak akan mengecewakan pimpinan kita, tidak akan mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena sukacita. Orang yang menjalani dengan sukacita, seketat aturan apapun itu tidak menjadi beban, karena mereka hidup
menjalaninya dengan sukacita. Nggak mungkin dia akan melanggar aturan. Nggak mungkin dia akan melanggar disiplin. Ya. Saya melihat hal ini, saudara. Ya. Karena di tengah-tengah perusahaan saya baru alami sesuatu yang di luar dugaan. Orang yang dipercaya ternyata telah mengecewakan, melakukan hal yang tidak terpuji, dan akhirnya dikeluarkan. Karena mungkin ada beban dalam hidupnya, ya. Sehingga yang pada awalnya dia bekerja dengan setia, bekerja dengan ketaatan, akhirnya runtuh. Ya. Jadi ketika kita kehilangan nilai sukacita ini, wah, hati-hati ya. Mesti kembali dekat kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, merenungkan kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan, ya, sehingga kita kembali kepada jalannya, mengalami sukacita dalam hidup ini, menjalani kehidupan dengan penuh gairah, ya, mentaati firman-Nya. Ini nilai yang luar biasa ketika kita membangun kehidupan sukacita ini, ya. Berikutnya, mengapa kita senantiasa harus bersukacita? Yaitu harusnya nomor 2, ya. Memberi kekuatan kita untuk membangun manusia rohani kita. Dahsyat ya, kalau kita hidup dalam sukacita itu, dapat membangun kehidupan manusia rohani kita. Semakin dewasa, semakin sempurna, iman kita semakin kuat. Ya, coba perhatikan di Yakobus 1 ayat 2-4. Klik berikutnya. Ya. Oke, saya bacakan ya. 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 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Lihat itu, berbahagia artinya sukacita. Ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai percobaan, kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, ya. Berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ya. Kita harus tetap berbahagia, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita ada dalam berbagai pergumulan hidup, itu bagian dari ujian iman kita, ya. Maka kita harus menjalaninya juga dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Sukacita berarti bukan ketika menghadapi masalah kita cengenges-cengenges, guyonan, enggak. Tetapi kita merasapi berharap minta pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan arah. Kita tetap memiliki pengharapan dan bersandar kepada Tuhan. Itu ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Dahsyat ya. Jadi ketika kita membangun nilai sukacita ini, membawa kita kepada pertumbuhan manusia rohani kita, membangun manusia rohani kita, ya, sehingga kita menjadi kuat, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah ikut-ikutan, tetapi benar-benar kita bisa merasakan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita dan menuntun hidup kita. Sehingga setiap hal yang kita hadapi dalam hidup ini, kita dapat mengambil keputusan yang tepat karena tuntunan Tuhan. Bukan karena ikut-ikutan orang, karena pengaruh-pengaruh dari dunia luar yang akan menyeret kita akhirnya dan kita menjadi jatuh. Kita akan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, ya. Sehingga kehidupan jiwa kita ini juga tidak merasa tertekan gitu ya. Ini luar biasa ya. Jadi ketika kita menghadapi berbagai persoalan, pergumulan hidup, anggaplah itu sebagai ujian iman kita, dan kita bersandar kepada Tuhan, ya. Bukan berarti kita menghadapi persoalan cengenges-cengenges ya, guyonan, enggak ya. Tapi kita merasapi berkat dan kebaikan Tuhan, ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kita, apa yang kita alami, ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu fokus terus hidup ini, percaya sungguh kepada Tuhan, ya. Saya bacakan satu ayat ya, di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus
yang memimpin kita dalam iman. Jadi mata kita mesti tertuju kepada Yesus, terus pandang Tuhan. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengalami sukacita ketika Dia melakukan ketaatan, rela mati di kayu salib. Itu mengalami nilai sukacita yang Yesus alami karena Dia sudah melakukan ketaatan dan rela mati untuk menyelamatkan kita semua. Nah, kita mesti meneladani Tuhan Yesus. Ya. Kita tahu sekarang adalah masa-masa yang sulit memang di masa pandemi ini. Pergerakan kita terbatas, ya. Ibadah tidak seleluasa sebelum-sebelumnya. Tetapi apakah itu membuat sukacita kita hilang? Orang yang bersukacita selalu bergairah. Meskipun melewat live streaming online, dia akan mengikuti ibadah, tidak nonton ibadah seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Gembala kita di tempat ini. Dia akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mandi dandan yang rapi di depan televisi atau HP, sungguh-sungguh bawa Alkitab, baca firman Tuhan kalau pas membaca firman Tuhan. Ya. Jadi kita mesti seperti itu, ya. Dan itulah yang Tuhan Yesus alami. Jadi ketaatan kita itu harusnya membuahkan hasil sukacita dalam kehidupan kita. Ini yang ditulis di dalam Ibrani 12 ayat 2. Ya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana kita dapat hidup dalam kesehatian itu, ya. Di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 3. Ya, di sini bisa ditampilkan ya. Slide berikutnya. Ya. Dikatakan demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita sudah hidup penuh dengan sukacita, kita mampu dalam segala pergumulan hidup ini mampu hidup dalam sukacita, maka kita mesti berbagi kepada orang lain yang masih mengalami kelemahan. Ketika menghadapi persoalan pergumulan, dia down, ya, dia terpuruk. Nah, kita yang kuat ini, yang tadi saya katakan pertumbuhan rohani kita ini sudah kuat, kita harus menolong mereka. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya, sehingga kita dapat menolong orang lain untuk membangun kehidupan rohani mereka semakin kuat, sehingga ada sukacita juga dalam kehidupan orang lain. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi Tuhan Yesus sudah alami itu. Dan Tuhan Yesus ketika mati di salib itu diberikan sukacita dari Bapa. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berbagi sukacita kepada orang lain yang mungkin belum mampu untuk melakukan itu ketika menghadapi tantangan dalam hidup ini, ya. Nah, ini luar biasa. Bagaimana kita supaya kita bisa melakukan itu? Hidup dalam kesehatian, membangun kebersamaan di antara jemaat, ya, di dalam keluarga, sehingga keluarga kita yang lemah tidak bergairah karena berbagai hal, kita dapat membangun mereka untuk mereka juga bertumbuh, mengalami hal yang sama, ya. Oke, slide berikutnya. Filipi 2 ayat 1 sampai 3, ya. Saya akan bacakan ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, perikop ini mengajar kita bagaimana kita membangun kesehatian. Yang pertama adalah miliki belas kasihan. Dalam diri kita ini harus muncul belas kasihan, kasih kepada sesama. Kalau tidak, nggak mungkin kita bisa melangkah untuk menolong orang lain, ya.
saya mungkin pernah bersaksi di waktu Komsel Inti ya. Saya melihat tetangga saya ini memang orang Kristen ya. Suaminya dulunya sukses. Tetapi karena mungkin karena pergaulan dan kehidupan yang kurang baik, akhirnya mengalami suatu penyakit yang itu sudah kronis karena gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu sudah 2 kali. Tapi luar biasa, beliau sudah menjalani setahun ini ya, kira-kira atau lebih ya. Dan setelah cuci darah, kalau kondisi sehat dia masih jalan, masih keluar gitu. Kan dia merasa bahwa bagaimana kalau saya tidak keluar, saya masih punya anak istri, harus cari nafkah, itu luar biasa ya. Tapi memang keterbatasan ya. Nah pada suatu saat setelah dia menjalani cuci darah ya, pulang malamnya itu sakit luar biasa di perutnya. Saya nggak tahu sebelah mana yang sakit, nggak tahu. Akhirnya kembali lagi ke IGD, disuntik pakai infus, kemudian dikasih obat, pulang masih merasa sakit lagi sampai itu hari berikutnya ya, dia bawa IGD, pulang masih sakit lagi sampai tengah malam. Nah sebenarnya ibu ini istrinya itu mau ke rumah, tapi karena udah malam kita mati lampu semua sehingga tidak jadi. Nah pagi itu Sabtu, kita ada doa Sabtu pagi, sehingga jam 5 kita ada bangun persiapan, kita nyalain lampu jam setengah 6 kurang. Nah kita baru on mau ikut ibadah, diketok-ketok, manggil istri saya ini, mbak minta tolong itu doain, itu dari semalam sakit minta ampun nggak pernah bisa tidur gitu. Akhirnya saya live nggak ikut doa Sabtu pagi dan datang ke rumah. Jadi sakitnya luar biasa ya. Kita doakan, kita puji sembah, saya bacakan firman Tuhan ya. Bapak itu agak tenang meskipun masih merasa sakit ya. Dari jam setengah 6 sampai jam 7:15 itu masih merasa sakit. Kemudian saya berpandang-pandangan sama istri, ini nggak mesti ambil tindakan, mesti bawa ke rumah sakit ya. Tapi ibu ini khawatir karena bukan khawatir ya, kalau dibawa IGD jam sostek itu kan kalau sekali pakai dia harus lompat sehari ya, artinya ya nggak bisa berturut-turut gitu. Dan dia takut kalau sampai nanti suruh opnam, dia swab segala macam, itu biaya, ada tambahan biaya gitu. Kalau dia bawa ke rumah sakit, saya rencana bawa ke Citra Sehat, dia takut biaya. Memang nggak punya cadangan biaya ya. Ya saya sendiri tanggal tua waktu itu, saya pandang-pandangan sama istri. Oke lah, Bu, Ibu sabar dulu, Bapak sabar dulu, tahan, minta pertolongan Tuhan. Nanti kalau kiranya masih merasa sakit, Ibu panggil saya. Ya, saya pulang sebentar. Persiapan. Nanti kalau memang masih merasa sakit, kita bawa ke Citra Sehat. Ya bilang gitu ya. Baik. Kemudian ya persiapan artinya juga sarapan dan juga persiapan untuk dananya gitu ya. Kemudian saya pulang, setelah segala persiapan saya siap, saya samperin ke rumah. Bu, gimana? Jadi bawa ke klinik nggak? Oh Pak, sudah enak, sudah bisa tidur. Jadi waktu saya ke sana, kalau saya lihat itu selimutan gitu, tidur gitu ya. Karena mereka sudah bicara seperti itu, kami dan istri sarapan ya. Cari persiapan untuk sarapan baru dapat 2 sendok, lari-lari datang lagi. Pak, kambuh lagi. Jadi Bapak ini habis ke belakang, kemudian selesai, balik lagi, sakitnya kambuh lagi. Nah mau nggak mau kita harus bawa ke rumah sakit. Pak, mesti ke rumah sakit Pak. Nggak usah mikirin, yang penting ke rumah sakit, nanti diperiksa ke sana. Bapak masih bisa naik motor? Masih Pak. Akhirnya saya naik motor sampai di klinik Citra Sehat. Dicek perutnya. Wah, nggak taunya. Jadi dari IGD itu dikasih obat penghilang rasa sakit buat di perutnya, karena diagnosa itu ada peradangan di saluran kemihnya atau apanya saya nggak tahu.
ada buat rasa nyeri itu dan ada obat untuk menyembuhkan itu. Ternyata setelah dicek di klinik Citra Sehat, perutnya itu kembung dan suaranya itu kenceng banget. Wah, saya kaget ini. Ya, akhirnya dokter ambil tindakan, dia disuntik, kemudian dikasih obat yang dari rumah sakit IGD itu dia tidak boleh, jangan diminum. Akhirnya disuntik, setelah selesai keluar, bapak ini masih merasa kesakitan dan nggak bisa naik motor. Suruh tunggu dulu, sabar. Kita tunggu sampai hampir setengah jam, masih nggak kuat, nggak bisa. Akhirnya saya tawarkan, apakah bapak mau dijemput saja pakai mobil? Ya dia mau. Akhirnya saya minta tolong sama Edo. Ya, sampai di rumah setelah selang satu, ya masih merasa sakit. Setelah 1 jam bapak ini bisa tenang dan sembuh. Ya. Nah, saya mau kasih gambaran bahwa orang-orang seperti inilah yang mereka perlu kita tolong karena mereka mengalami sesuatu yang kesedihan yang mendalam. Bisa-bisa dia akan kehilangan iman. Bisa-bisa dia akan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Ya. Dan ini hanya salah satu contoh, banyak hal contoh lain yang perlu kita perhatian. Dan ini butuh hati yang penuh belas kasihan supaya kita bisa menolong mereka sehingga mereka bisa merasakan sukacita dari Kristus. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya. Nah, belas kasihan. Yang kedua, saya melihat dari firman ini dari Filipi 2 ayat 1 dan 2 ini adalah untuk kita tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ya. Artinya janganlah apa yang kita miliki, apa yang kita dapat ini kita nikmati sendiri. Begitulah. Ya. Jadi artinya kalau kita berhasil sukses, itu kita bisa minta tuntunan Tuhan. Tuhan, untuk apa saya dapat ini semua? Termasuk harta kekayaan yang kita miliki. Supaya Tuhan bisa arahkan kita untuk tujuan apa? Kita mendapatkan sesuatu. Ya. Dan sehingga hidup kita ini menjadi bermakna. Bisa membantu orang lain untuk orang lain bisa bangkit. Jadi jangan mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, kita perlu memperhatikan orang lain. Yang kedua, yang ketiga saya melihat bahwa kita nggak boleh sombong. Ya, dikatakan di Filipi 2 ayat yang ketiga itu, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati. Ya, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah karakter orang yang tidak sombong, yang mau membantu orang lain, yang tidak menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya, tapi menghargai, menghormati orang lain. Jadi 3 hal ini perlu kita bangun. Miliki belas kasihan, ya, jangan mementingkan diri sendiri, jangan sombong. Maka kita dapat membangun kesehatian itu. Dan kesehatian ini dahsyat, saudara. Ya. Ketika kita bersehati, apabila sehati dan sukacita, maka ada mujizat yang terjadi. Apapun yang kita hadapi dalam pergumulan hidup ini, kita akan menjadi pemenang. Contoh yang nyata di dalam firman Tuhan itu bagaimana ketika bangsa Israel mengalahkan Amalek. Bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Ya, orang-orang yang tidak terlatih berperang. Ya. Tetapi ketika ada kesehatian di antara Musa, Harun dan Hur, maka ketika melawan bangsa Amalek, mereka mengalami kemenangan. Karena ketika Musa mengangkat tongkatnya dan menjadi lemah, ada yang menopangnya sehingga ada kekuatan. Itu adalah kebersamaan, kesehatian. Ya, makanya di dalam kesehatian kita percaya kita akan mengalami kemenangan. Ya, akan mengalami kuasa Allah. Kalau di dalam perjanjian baru itu ada kisah di mana orang lumpuh disembuhkan, yang diusung oleh 4 orang dan harus membuka atap rumah untuk menurunkan orang tersebut. Kalau mereka tidak sehati bersama-sama, ya mungkin nggak sampai ke atap dan menurunkan orang itu, karena orang banyak. Akan terjadi perdebatan di situ cukup lama, tidak segera mengambil keputusan. Tetapi ketika ada kesehatian, ada jalan keluar dan mujizat terjadi. Bangun, nilai sukacita, kesehatian, mujizat akan kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Dahsyat, luar biasa, ya. Ya.
Ada sukacita jika dalam satu keluarga ada kata sepakat atau sehati. Ya. Begitu pula dengan saudara seiman kita di dalam gereja, jika kita menjadi sehati, maka yang kuat menanggung yang lemah, maka akan ada banyak orang yang semakin kuat menghadapi segala tantangan menjadi orang percaya. Ya. Jadi ketika kita hidup dalam kesehatian, ya, bersukacita bersama-sama, kita mau menolong mereka yang lemah, menanggung mereka yang lemah, maka mereka yang lemah akan menjadi kuat. Dan itu akan berdampak yang luar biasa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Ya, luar biasa. Oke, slide berikutnya. Apa saja yang dapat kita lakukan agar kita dapat bersukacita karena kesehatian? Apa yang bisa kita lakukan di dalam sukacita dan kesehatian ini? Yang pertama, membangun saudara seiman. Ya. Roma 15 ayat 2 dikatakan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Oleh sebab itu kita jangan mencari kesenangan kita sendiri tanpa melihat penderitaan orang lain. Ya, saya sama istri juga, ya nggak mau saya makan apa yang saya inginkan, mesti harus bersama-sama. Apalagi ketika istri saya pernah sakit tipes. Ya kita harus masak-masak yang tidak pedas, sayur-sayuran, banyak kuah yang ini. Ya saya harus ikut makan. Masa dia makan sayur seperti itu, saya makan daging, pakai sambal segala macam. Membangun kebersamaan, sukacita bersama, sehingga dia cepat pulih gitu ya. Ini penting sekali buat kita semua. Ya. Slide berikutnya. Ya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois, tetapi di dalam Tuhan manusia seharusnya memiliki kasih Tuhan dan berpusat kepada Tuhan. Seperti tadi di Yohanes 15 tadi. Ya, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka harusnya kasih itu juga melekat dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu, sesama orang percaya harus saling mendukung, membangun saudara seiman. Kita harus perhatikan saudara seiman kita, sehingga mereka juga, yang lemah ini menjadi kuat, sehingga bersama-sama bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi bukan hanya fokus kepada kehidupan dan kesenangan pribadinya, tetapi rela berkorban waktu, tenaga, dana, dan lainnya bagi saudara seiman. Butuh pengorbanan untuk kita bisa menolong orang lain, sehingga mereka bangkit imannya, bangkit dari keterpurukannya. Ya, berikutnya, apa yang bisa kita lakukan? Nomor 2, kita bisa memuliakan nama Tuhan ketika kita hidup dalam sukacita dan kesehatian. Ya, dikatakan di dalam Roma 15 ayat 5-6, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul ayat-ayat pertama bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya pada awal-awal. Mereka hidup dalam kesatuan, ketaatan, sehingga mereka dapat memuliakan Allah. Ketika Petrus dilepaskan dari penjara, mereka bersukacita memuji Tuhan. Ya. Demikian juga kita, ketika kita ada dalam persekutuan bersama sehati, ada di sukacita, maka setiap pergumulan kita akan tetap bersukacita. Dan kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan orang bisa melihat kehidupan orang Kristen berbeda. Ada Tuhan dalam hidup orang Kristen. Ya. Sebagai gereja Tuhan, kita akan dikenal oleh dunia dengan hubungan kita dengan sesama pengikut Kristus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, biarkan orang lain mengetahui kamu adalah muridku karena kamu saling mengasihi. Jadi jika dalam satu gereja ada perselisihan, hal itu akan dilihat sebagai hal yang buruk di mata dunia. Oleh karena itu usahakan kasih dan pengampunan serta penerimaan dalam sesama saudara seiman agar Tuhan dimuliakan. Supaya Tuhan dimuliakan. Luar biasa ya. Jadi ini menjadi identitas orang percaya, sukacita itu. Oleh sebab itu di luar sana kita jangan murung, jangan kelihatan bersedih hati, seolah-olah kita tidak memiliki jalan keluar.
Kita harus tunjukkan kepribadian kita sebagai pribadi-pribadi anak Tuhan yang bergairah, bersemangat dalam kehidupan ini, menjadi kesaksian bagi orang lain, ya. Yang ketiga, ya, melimpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, sukacita, kesehatian itu membawa kita pada pengharapan. Ya, dan oleh Roh Kudus kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Memang menerima manusia lain yang masih sama-sama dalam proses menuju kesempurnaan tidak mudah. Orang-orang yang baru bertumbuh, kita hidup bersama mereka, itu tidak mudah. Perlu pertolongan Tuhan dan Roh Kudus yang menguatkan kita dan memberi kita pengharapan yang besar untuk dapat berdamai dengan sesama saudara seiman. Sukacita itu kita akan besar karena Tuhan memberi kekuatan untuk kita memiliki hubungan baik dengan orang yang bahkan tidak cocok atau tidak baik dengan kita. Ya. Nah, kita memiliki pengharapan yang besar sehingga kita mampu mengatasi perbedaan itu ketika kita bersama-sama bertumbuh. Nah, saya akan tutup di dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Saya bacakan, ya. Ketika kita hidup dalam sukacita, ada kesehatan, kita melekat pada Kristus. Dikatakan demikian, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, ya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam sukacita dan kesehatan, kita akan dapat merasakan kuasa Allah yang dahsyat. Kita akan melihat kuasa Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Saya percaya ketika itu ada dalam hidup keluarga kita, rumah tangga kita, keluarga kita akan menjadi berkat, berdampak bagi gereja, berdampak bagi gereja. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan angkat pujian dari semula telah Kau tetapkan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan. Kami mengundang jemaat untuk berdiri bersama-sama dalam rancangan-Mu Tuhan. Rancangan indah tak Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang merancangkan kebaikan bagi kita semua, Tuhan yang memelihara hidup kita dengan segala berkat kebaikannya. Dia rela mati bagi kita untuk menembus dosa kita. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya limpahkan ucapan syukur dalam kehidupan setiap kami umat-Mu.
Kami membangun sukacita kami, karena kami percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah sukacita itu melimpah dalam kehidupan kami, dan kami dapat berbagi dengan sesama. Kami boleh hidup sehati bersama-sama dengan orang-orang yang di sekitar kami, terlebih di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan. Karena kami percaya ada berkat kebaikan yang Allah limpahkan di tengah-tengah sukacita dan kesehatian kami. Kami percaya ketika kami menghadapi persoalan pergumulan hidup, kami akan keluar menjadi pemenang. Dalam segala hal yang kami hadapi, kami boleh melihat mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oh, terima kasih, Tuhan. Kami mengundang kehadiran-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami mau melekat kepadamu, ya Tuhan, mentaati firman-Mu, merasakan segala kebaikan-Mu, sehingga nilai sukacita itu tumbuh dalam hidup kami. Kami berdoa, ya Tuhan, berikan kepada setiap kami hati yang penuh belas kasihan. Berikan kepada setiap kami, ya Tuhan, untuk kami tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kami boleh melihat akan kebutuhan orang lain. Berikan kepada kami, ya Tuhan, untuk kami rendah hati. Kami tidak sombong, Tuhan. Kami mau menghargai siapapun mereka, Tuhan, sehingga kami dapat membawa mereka untuk memiliki pengharapan di dalam Engkau, bertumbuh, memiliki iman yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu dan membawa dampak bagi sekelilingnya. Makasih Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kami mengundang pendoa Sapa untuk maju ke depan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diingatkan Tuhan, bahwa bersyukur, bersukacita, ini adalah perintah daripada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami melihat perintah-Mu, di dalam perintah ini ada kasih yang Engkau tetapkan dari setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, kami kurang bersukacita. Mungkin banyak hal yang boleh dihadapi setiap kami anak-anak Tuhan. Mungkin kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami keterpurukan, kami mengalami banyak hal Tuhan, sehingga kami kehilangan sukacita. Tapi pagi ini Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh-sungguh sangat baik. Engkau mengajarkan setiap kami untuk bersukacita, karena kami tahu Tuhan, di dalam sukacita ada kekuatan. Biarlah kami senantiasa juga Tuhan sehati sepakat dengan teman-teman kita, saudara-saudara serohani kita Tuhan, supaya kami saling membangun, kami menjadi terang bagi Engkau Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Bapa. Biarlah Tuhan lewat kehidupan kami, setiap kami Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai terus hamba-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya Tuhan, pakai dengan urapan daripada roh Allah yang sendiri. Engkau memakai dengan dahsyat Tuhan. Setiap apa yang boleh hamba-Mu lakukan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih, berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan, baik buat hamba-Mu maupun keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersyafaat buat kepala pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tuhan, pada pagi hari ini kami sehati, kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari pemimpin paling tinggi Tuhan, Bapak Presiden, sampai ke jajaran yang ada Tuhan. Kami serahkan para pemimpin bangsa ini dalam kuasa-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih mereka, Engkau akan melengkapi mereka. Biarlah roh kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan roh yang takut akan Tuhan, memberikan integritas yang luar biasa Tuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Ampuni segala kesalahan mereka Tuhan. Bila mana ada di antara pemimpin-pemimpin itu melakukan hal yang tidak benar, biarlah mereka bertobat Tuhan, melakukan kebaikan demi kebaikan. Kami percaya bangsa Indonesia dalam tangan-Mu, kuasa-Mu bekerja pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami setiap warga bangsa Indonesia, supaya kami juga tunduk pada otoritas yang ada. Kami hidup dalam kebenaran untuk melakukan, menghormati setiap peraturan-peraturan yang ada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami tinggal di Indonesia. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Bahkan pemimpin-pemimpin daerah, bahkan sampai RT RW, Engkau mengurapi mereka. Biar mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 Tuhan. Jenis Omikron ini Tuhan yang saat-saat ini ada di Indonesia, mulai memuncak ada lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya semua atas seizin Engkau. Kalau mereka mengalaminya Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang baik, Engkau akan memberikan imun yang lebih dahsyat bagi bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Indonesia akan lepas dari segala virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi setiap para medis yang saat ini bertugas menangani para pasien yang ada Tuhan. Engkau memperlengkapi mereka dengan kekuatan kesehatan. Bahkan Tuhan mereka menjalankan dengan penuh sukacita, mengasihi setiap pasien-pasien yang ada. Kami juga berdoa untuk rencana Tuhan, vaksin booster yang sedang saat ini berjalan. Biarlah vaksin ini terus Tuhan dapat dilaksanakan Tuhan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bahkan untuk anak-anak Tuhan umur 6 sampai 11 tahun Tuhan, biarlah mereka juga divaksin dengan baik. Kami yakin dan percaya Indonesia akan sehat, Indonesia akan kembali pulih, ekonomi akan berjalan dengan baik kembali. Amen. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pada pagi ini Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit di rumah Tuhan, yang mengalami isoman di rumah masing-masing. Engkau menjamah mereka. Biarlah damai sejahtera mengalir dalam hidup mereka. Engkau memberikan sukacita di dalam hidup mereka, supaya di dalam kondisi saat ini mereka sakit, mereka terus berharap kepada Engkau. Mereka terus Tuhan percaya, Tuhan izinkan karena suatu hal kebaikan akan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, yang saat ini mengalami Tuhan sakit yang lumayan berat Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya kuasa mujizat Allah terjadi. Engkau menyembuhkan setiap jemaat-jemaat yang saat ini sakit. Mereka akan Tuhan melihat kuasa kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Secara ekonomi Engkau memberkati mereka. Biarlah Tuhan, kami percaya lewat sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, mereka tetap berharap kepada Engkau, karena ada sukacita dan keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga dapat dikelola bagi pelebaran pelayanan di gereja lokal ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing juga saya percaya menerima berkat yang besar melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi setiap kita. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Pak Wi yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, sekaligus juga kita akan melihat pengumuman penting untuk kegiatan gereja lokal kita sepekan ke depan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 20 Februari diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Ibadah Raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Kami menghimbau sekali lagi agar jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing karena persyaratan untuk mendaftar di ibadah raya di gereja harus sudah divaksin. Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi, berikut juga kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online melalui live streaming. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, bantuan sosial, persembahan misi, dan persembahan buah sulung melalui rekening BCA di nomor 0702 333 456 atas nama GBI Citra Raya. Dan mohon Bapak Ibu Saudara berkenan menambahkan kode digit angka transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kode transfer tersebut untuk memudahkan tim bendahara gereja agar bisa membedakan jenis persembahan yang jemaat-jemaat Tuhan telah berikan. Kode digit angka transfer tiap persembahan bisa Bapak Ibu Saudara lihat seperti yang tertera di layar monitor. Atas persembahan dan perhatian jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya bagi pekerjaan Tuhan di gereja GBI Citra Raya ini, kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kami undang seluruh para pria yang ada di GBI Citra Raya untuk menghadiri pertemuan ibadah pria yang dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah pria ini akan membantu para pria untuk menjalankan fungsinya secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan lewatkan pertemuan ini pada hari Minggu tanggal 20 Februari jam 5 sore dan link pertemuan akan kami share di grup WhatsApp komunitas ibadah pria. Ada pertemuan doa pelayan yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom hari Rabu tanggal 16 Februari tepat pada pukul 19.30. Link pertemuan akan kami share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya dan seluruh pelayan Tuhan kami undang untuk hadir dalam pertemuan doa pelayan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam pertemuan gerakan doa 20-20-22 yang diadakan setiap tanggal 20 pukul 20 di sepanjang tahun 2022 dan pertemuan akan dimulai pada hari Minggu tanggal 20 Februari. Pertemuan ini diadakan melalui aplikasi Zoom. Link pertemuan akan kami share di grup Telegram 20-20-22. Mari seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya, kita semakin antusias menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi, untuk mencegah penularan virus COVID-19 jenis Omikron ini, kami menghimbau untuk kita semua secara bersama-sama menjaga protokol kesehatan di dalam gereja, seperti mencuci tangan, mengukur suhu tubuh di area kening, menyemprotkan tangan menggunakan hand sanitizer, dan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Jemaat Tuhan juga dihimbau untuk setelah selesai ibadah, kita juga bersama-sama menjalankan 5M agar kita bisa memutuskan mata rantai penularan virus Omikron ini, yaitu dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan yang ramai yang tidak menjaga jarak, dan terakhir membatasi mobilitas yang tidak perlu agar kita tetap menjaga kondisi kesehatan kita tetap prima dan kita kembali bersama-sama dapat datang beribadah secara onsite di gereja setiap minggunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi
informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Bapak Ibu Saudara, kami juga informasikan struktur organisasi gereja lokal kita untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Doakan agar struktur yang baru ini dari bidang ibadah dan subbidangnya, bidang pastoral dan subbidang, bidang counseling center, bidang PI misi dan subbidang, dan bidang supporting dan subbidang di bawahnya. Kiranya Tuhan memakai struktur yang baru ini lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan terus kita dukung di dalam doa struktur yang baru ini dapat lebih efektif melayani jemaat-jemaat Tuhan, gereja lokal kita, bahkan berdampak bagi kota dan bangsa kita. Bapak Ibu Saudara, berikut ini kami juga informasikan struktur yang ada di pelayanan Filio Ministry. Filio Ministry adalah pelayanan di bidang kedukaan, dan mari kita doakan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di struktur pelayanan Filio Ministry ini semakin dipakai Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa bagi kemuliaan Allah. Dan kami informasikan juga kepada anggota Filio Ministry yang bergabung bahwa terhitung di bulan Januari 2022 ada kenaikan iuran dari Rp3.500 per orang setiap bulannya menjadi Rp5.000 per orang setiap bulannya, dan dana yang dialokasikan dalam setiap kedukaan mengalami kenaikan dari Rp6 juta per setiap kedukaan menjadi Rp7.500.000 per setiap kedukaan. Untuk jemaat-jemaat GBI Citra Raya yang belum bergabung di Filio Ministry ini, kami informasikan untuk syarat menjadi anggota Filio Ministry, yang pertama sudah menjadi jemaat tetap di gereja lokal GBI Citra Raya, yang kedua rajin beribadah di gereja lokal GBI Citra Raya, dan ada pendaftaran untuk uang masuk keanggotaan Filio Ministry yang dikenakan biaya sebesar Rp50.000 dan hanya dikenakan bagi kepala keluarga saja. Kami berharap bagi jemaat-jemaat Tuhan yang belum ikut keanggotaan Filio Ministry ini segera mendaftarkan diri. Bagi yang sudah menjadi anggota Filio Ministry, silahkan terus setia mensupport iuran yang telah ditetapkan dengan tepat waktu. Bagi anggota Filio Ministry yang tidak membayarkan iuran selama 6 bulan berturut-turut, maka tim Filio Ministry menganggap anggota tersebut telah mengundurkan diri dari keanggotaan Filio Ministry. Untuk informasi terkait Filio Ministry ini, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Lontung B. Sinaga selaku koordinator pelayanan Filio Ministry ini. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya, dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan mesbah doa keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat. Di nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur ya, sebab Tuhan memberkati kita pada pagi ini lewat firman Tuhan yang disampaikan, memberikan penjelasan bagi kita atau mengingatkan kita bahwa hidup ini harus tetap bersukacita dan sehati. Sebabnya saya lihat hambanya Pak Wi selalu bersukacita ya, dan sehati di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan gitu ya. Kita percaya lewat sukacita dan kesehatian yang kita lakukan, kita akan menikmati hal-hal yang besar daripada Tuhan ya. Terima kasih buat hambanya Pak Wiono dan Ibu yang sudah melayani kami. Kita akan akhiri ibadah ini, kita berdiri bersama-sama dan nyatakan pujian, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini
kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau Allah yang telah memimpin ibadah yang luar biasa pada pagi ini. Di mana Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini dan memberkati setiap kami umat-umat-Mu, baik yang beribadah di tempat ini, baik umat-umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus, ajar kami dalam hidup ini untuk tetap bersukacita dan sehati untuk melakukan segala sesuatu. Karena kami percaya ketika kami bersukacita dan sehati, maka kuasa dan mujizat Allah akan terjadi, dialami dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada ibadah ini. Juga kami menyerahkan persembahan-persembahan yang dibawa umat-Mu pada hari ini ya Bapa, baik persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, maupun persembahan lewat kolekte. Biar persembahan-persembahan ini Tuhan menyenangkan hati Bapa di surga, sehingga Engkau yang berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan atas setiap kehidupan umat. Terima kasih Bapa, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Tetap jaga jarak saat akan keluar dari ruangan ini dan tetap jaga protokol kesehatan COVID-19. Tuhan memberkati kita semua.